Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harnugraha dari kelompok 6 mata kuliah terapan aplikasi komputer. Video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan nilai rincian nilai ujian akhir semester. Saya akan menjelaskan pada kolom hadir, tugas, PS, UAS. Saya akan mengambil satu contoh nama yaitu Antonius Padua Darman. Buku apa? Nilai hadirnya yaitu 90. Dalam ya? Kita akan mencari present nilai hadirnya dan memakai rumus E13 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 kali 15/100 atau dibagi, jika di enter maka hasilnya Or and not. 13,5. Saya kasih Dan lihat. untuk mengopi Diam. rumus tersebut, kursor atau kolom kita akan menarik ke bawah kursornya sampai ke bawah dan tidak mengulangi rumus tersebut, Di sini dan ada hasilnya akan keluar sendiri pada nantinya. Oke, kita lanjut. Nilai tugas Antonius yaitu 75. Sama kayak tadi, kita akan mencari nilai persennya yaitu G13 kali 35% atau 35 sembarang nanti mulia. dan dibagi atau Iya, per 100, dan hasilnya jika di enter sudah. yaitu Aku mau bilang hari ini. cepat yaitu 26,25. Sama seperti tadi, kita akan mengklik atau menurunkan ke bawah kursornya sampai ke bawah, dan untuk mengopi rumus tersebut dan tidak mengulanginya rumusnya tidak mengulangi rumusnya, dan maka hasilnya akan keluar sendiri nantinya. Oke, kita lanjut ke nilai UTS. Nilai UTS Antonius yaitu 87. Kita akan mencari persennya lagi, sama kayak tadi kolom-kolom sebelumnya. I13 kali 25 dibagi 100 atau per, maka hasilnya jika di enter yaitu 21,75, dan seterusnya. Yang untuk mengopi lagi rumusnya, kursornya kita tarik ke bawah dan akan mengopi sendiri rumus tersebut, dan hasilnya akan keluar sendiri. Oke, kita lanjut ke nilai UAS. Sama kayak tadi pada kolom-kolom sebelumnya, nilainya kita cari adalah, ya rumusnya kita cari adalah K13 kali 25% atau 25/100 atau dibagi ke di enter, hasilnya adalah 23.
jika 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 mau mencari hasilnya nilai tersebut dan di bawah lainnya, kita akan menggeser ke bawah kursornya sampai ke bawah dan mengopi mengopi rumusnya dan hasilnya akan keluar sendiri. Sekian dari penjelasan saya dan akan dilanjutkan dan nilai akhir akan dilanjutkan kepada saudara Torik Faturrahman. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya M. Taufik Fatur Rahman, NIM 202022050097. Saya akan menjelaskan rumus rata-rata atau average pada value kolom kehadiran, kolom tugas, kolom UTS, dan kolom UAS. Kemudian tekan enter, maka akan tampil hasil dari hasil dari nilai pada kolom nilai akhir tersebut. Untuk mengcopy rumusnya, kita perlu menarik kursor sampai ke bawah atau sampai selesai, sampai habis. Sekian penjelasan dari saya. Saya persilakan saudara Andi Muhammad Hurais untuk menjelaskan kolom selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Hurais, dan terima kasih sebelumnya kepada saudara Torik Faturrahman. Saya akan melanjutkan penjelasan perincian nilai ujian akhir semester. Saya akan menjelaskan bagian kolom huruf dan bobot. Bagian kolom huruf dan bobot diisi menggunakan rumus logika if sederhana, yaitu sama dengan if, dengan penjelasan berdasarkan pada tabel di samping kanan yang berwarna kuning, yaitu nilai angka 85 sampai 100 akan mendapatkan nilai huruf A dan nilai bobot 4. Nilai angka 75 sampai 84 akan mendapatkan nilai huruf B dan nilai bobot 3. Dan nilai angka 65 sampai 74 akan mendapatkan nilai huruf C dan nilai bobot 2. Nilai angka 55 sampai 64 akan mendapatkan nilai huruf D dan nilai bobot 1. Nilai angka 54 akan mendapatkan nilai huruf E dan nilai bobot 0. Dan bagaimana cara menggunakan rumus if untuk mendapatkan nilai huruf ke kolom huruf, yaitu menggunakan if M13 lebih dari 85, yaitu A. If M13 lebih dari 75, yaitu B. If M13 lebih dari 65, yaitu C. If M13 lebih dari 55, yaitu D. If M13 kurang dari 55, yaitu E. Lalu kita tekan enter, dan akan muncul hasil nilai hurufnya. Lalu kita klik persegi pojok kanan bawah, lalu kita tarik ke bawah agar kita tidak mengulangi rumusnya, dan akan muncul
semua hasil pada kolom huruf. Kenapa baris 13 mendapatkan nilai huruf A? Dikarenakan nilai angkanya lebih dari 85, yaitu 86. Sedangkan baris ke-15 mendapatkan nilai huruf B dikarenakan nilainya lebih dari 75. Sedangkan baris ke-22 mendapatkan nilai huruf C dikarenakan nilainya lebih dari 65. Sedangkan baris ke-19 mendapatkan nilai yang kurang dari 55. Kita lanjut ke kolom bobot. Rumus untuk mendapatkan nilai bobot yaitu Ini pakai begitunya. Mana tuh? sama dengan if N13 sama dengan A yaitu 4, Baru if situ. N13 sama dengan B yaitu 3, if N13 Ininya. Coba. sama dengan C yaitu 2, if N13 sama dengan D yaitu 1, if N13 sama dengan E yaitu 0. Lalu kita Itu enter. suratnya itu. Itu yang warna hijau, biru-biru ungunya. Lalu akan muncul nilai bobotnya. Untuk menampilkan semuanya kita harus menarik nilai bobotnya sampai ke bawah. Ntar di situ kertas apa? Kita tarik ke bawah. Mana coba? Coba ini. Surat tarik ke bawah. Nah, akan muncul semua nilainya. Kenapa mendapatkan nilai bobot 4? Dikarenakan Ini saya punya apa? Coba. nilai hurufnya A. Dan ke baris 15, nilai bobotnya 3 didapatkan karena nilai hurufnya B. Hampir saya lagi Allah domba-domba kak video nih. Di baris ke-22 Sudah mak tarik tapi direkam mendapatkan ulang nilai berapa bobot kali, Mak. 2 dikarenakan nilai hurufnya C. Laptop dibagiinnya semuanya. Baca record. Di baris ke-19 mendapatkan nilai bobot 0 dikarenakan hurufnya mendapatkan nilai huruf E. Nah, itulah Sayang ya Allah. cara mendapatkan nilai huruf dan nilai bobot. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan ke Fitri Handayani. Terima kasih. On cam. Pembe dulu deh. Ketawa dulu. Bukan. Astagfirullah. Domba-domba kan kalau on kamera. Udah.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Fitri Handayani dengan NIM 202022051003. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Andi Muhammad Quraish mengenai if or dan if error dan if or. Pada bagian if or kita menggunakan rumus sama dengan if error dalam kurung F13, di mana F13 itu merupakan persenan dari nilai kehadiran. Kemudian ditambah dengan H13, yaitu nilai persenan dari nilai tugas. Kemudian ditambah dengan persenan nilai UTS pada kolom J13. Kemudian ditambah dengan kolom L13, yaitu persenan dari nilai UAS. Kemudian apabila jika rumus ini tidak berjalan, maka akan muncul salah input nilai. Misalkan pada persenan nilai UAS ini saya ganti dengan huruf A, maka pada bagian ini pada kolom P13 akan muncul salah input nilai. Jadi untuk mengetahui secara keseluruhan nilai dari kolom P13 sampai dengan kolom P35, pada pojok kanan bagian bawah kita tarik ke bawah untuk menghasilkan seluruh nilainya tanpa harus mengulang memasukkan rumus yang tadi yang di awal. Kemudian pada kolom if error, if or, maka kita memakai rumus sama dengan if dalam kurung or, maka pada kolom N13 pada kolom M13 itu terdapat nilai akhir. Apabila nilai akhirnya lebih kecil atau sama dengan 85, atau nilai akhirnya lebih kecil atau sama dengan 65, maka lulus. Dan apabila salah satunya terpenuhi, maka tetap akan lulus. Kemudian enter. Untuk mengetahui apakah mahasiswa tersebut lulus atau tidak, maka pada pojok kanan bagian bawah kita tarik ke bawah, maka secara otomatis akan
muncul mahasiswa yang lulus ataupun tidak lulus. Kemudian pada tabel kelompok nilai untuk mengetahui mahasiswa yang mendapat huruf A, B, C, D, dan E, maka kita menggunakan rumus CONIF. Rumusnya yaitu sama dengan CONIF dalam kurung, kita ambil hurufnya pada bagian kolom N13 sampai dengan kolom N35. Kemudian kita kasih predikat yang ingin kita cari. Kemudian enter, maka akan muncul jumlah mahasiswa yang mendapat huruf A. Kemudian kita cari mahasiswa yang mendapat huruf B. Di sini predikatnya kita ganti dengan huruf B sesuai dengan huruf yang kita cari. Kemudian kita enter, maka jumlah mahasiswa yang mendapat nilai huruf B yaitu 18 mahasiswa. Kemudian begitu pun dengan huruf C, kita ganti predikatnya menjadi C. Kemudian enter. Maka di sini muncul jumlah mahasiswa yang mendapat huruf C ada 1 mahasiswa. Kemudian pada huruf D, kita ganti predikatnya menjadi huruf D. Kemudian kita enter. Karena di sini tidak ada mahasiswanya yang mendapat huruf D, maka muncul di sini nol. Kemudian kita mencari mahasiswa yang mendapat huruf E. Kita ganti predikatnya menjadi E. Kemudian enter. Maka di sini akan muncul jumlah mahasiswa yang mendapat nilai E, yaitu 2 mahasiswa. Kemudian untuk mengetahui jumlah keseluruhan mahasiswa, maka kita menggunakan rumus sum. Pada kolom V30 sampai dengan kolom V34, kita menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum dalam kurung V30 sampai dengan V34. Kemudian enter, maka akan muncul total keseluruhan mahasiswa, yaitu 23 mahasiswa. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan mengenai if error dan if or. Kemudian saya serahkan kepada saudara Hajratul Aswad untuk penjelasan selanjutnya. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hajratul Aswad dengan NIM 202022050102. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi kolom if and dan kolom if not. Nah, untuk kasus ini, kolom if and kita isi dengan rumus if
N. Kondisi N, di mana kondisi N merupakan kondisi yang akan berfungsi apabila semua syaratnya telah terpenuhi untuk ditampilkan outputnya lulus atau tidak lulus. Nah, seperti yang kita lihat di sini, rumusnya sama dengan if N untuk value-nya yang baris ke-13, yaitu E13, yaitu nilai kehadiran. Di sini ada 90. Kita lihat sudah memenuhi syarat, yaitu sudah lebih dari 65. Kemudian nilai yang kedua, nilai tugasnya pada kolom G13. Di sini ada 75, juga memenuhi syarat, yaitu lebih dari 65. Kemudian nilai yang ketiga dan nilai UTS, yaitu pada kolom I13, yaitu 87. Kita lihat juga memenuhi syarat, yaitu lebih dari 65. Kemudian nilai UAS-nya ada 92. Kita lihat juga memenuhi syarat, yaitu lebih dari 65. Kemudian nilai yang terakhir, yaitu nilai akhirnya ada 86. Nilai 86 ini juga lebih dari 65. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa sifat dari value-nya ini adalah true karena semua kondisinya bersifat benar, sudah memenuhi syarat. Dan ketika kita enter, maka yang muncul adalah output lulus. Ketika kita enter, yang muncul adalah output lulus. Nah, apabila kita menuju ke kasus yang tidak lulus, kita klik rumusnya seperti ini. Tidak lulus. Rumusnya tidak lulus. Fitri. Oke, untuk rumus yang tidak lulus, kita klik seperti ini. Nah, muncul rumus if dengan kondisi N, yang dimana kelima syaratnya juga harus memenuhi, yaitu lebih dari 65. Sedangkan kita lihat untuk kolom kehadirannya, nilai kehadirannya yang pertama yaitu 30. Nah, 30 di sini sudah pasti tidak memenuhi syarat karena tidak lebih dari 65. Secara tidak langsung, ketika kita enter, maka outputnya adalah tidak lulus. Karena salah satu syaratnya tidak memenuhi, salah satu nilainya tidak lebih dari 65. Dengan kesimpulan bahwa event ini digunakan untuk menyatakan sebuah nilai dengan syaratnya harus terpenuhi. Apabila ada 2, 3, atau 4 syarat, semuanya harus terpenuhi. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka outputnya adalah false. Nah, kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu kolom if not. Untuk kolom if not di sini kita menggunakan rumus if dengan kondisi not. Untuk kolom if not di sini kita menggunakan rumus if dengan kondisi not. Kita klik seperti ini. Nah, maka akan tampil dengan ketentuan if not M13 kurang dari 75. Nah, artinya kolom M atau kolom nilai akhirnya itu dengan value-nya 86 dengan syarat kurang dari 75, pernyataan ini adalah salah. Maka ketika diberikan rumus if not, pernyataan salah yang memiliki rumus if not salah diubah menjadi outputnya akan menjadi benar. Ketika kita enter akan menjadi benar. Nah, sebaliknya apabila kasus yang salah, kita klik di sini, kemudian rumusnya tampil if not M19. M19-nya adalah 48,75. Nah, nilai akhirnya ini kurang dari 75. Artinya pernyataannya benar. Sedangkan untuk pernyataan benar dalam rumus if not itu outputnya adalah false atau salah. Ketika kita enter, maka outputnya adalah salah. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa pernyataan if not atau rumus if not ini merupakan rumus yang dapat mengeksekusi hasil menjadi kebalikan. Yang benar, pernyataan benar akan dijadikan salah atau false, dan pernyataan false atau salah bisa dijadikan benar atau true. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Muhammad Harun Nugraha. Terima kasih. Oke, itu dari penjelasan dari teman-teman saya tadi.
Saya akan menutup diskusi atau presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.